Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan lil muslimin wa farada fihi siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian, muslimin muslimat, shaimin shaimat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh maksimal. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ramadan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Ghunyatul Talibin juz 2, beliau menjelaskan makna Ramadan. Ada 5 kata yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu huruf Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dhad, yang keempat Alif, dan yang kelima adalah huruf Nun. Yang pertama yaitu huruf Ra ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, huruf Ra ini artinya adalah ridwanuhu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan ridho kepada hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ridho secara zahir, secara batin, secara hakikat, secara thariqat, dan lain sebagainya. Maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan pada hakikatnya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu huruf Mim. Mim di sini adalah artinya mahabbatuhu, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Tentunya kepada hambanya yang senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan maksimal, dengan zahirnya maupun dengan batinnya. Maka cintanya Allah pada hakikatnya kita sebagai manusia juga harus mengimplementasikan cintanya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka puasa kita seharusnya diniatkan lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu hurufnya yaitu Dhad. Dhad artinya adalah dhammatuhu, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kepada siapa? Tentunya kepada kita, hambanya Allah yang mau melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Jaminannya Allah banyak sekali. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni adam lahu illa as-saum, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam itu pahalanya untuk dirinya kecuali hanya puasa. Puasa itu kata Allah hanya dikembalikan kepada beliau, yaitu Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu, wa ana ajzi bihi, kecuali hanya ibadah puasa. Amal ibadah yang lain akan kembali kepada hamba tersebut kecuali hanya puasa, karena puasa itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu huruf Alif, yaitu artinya ulfatuhu. Ulfatuhu itu artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena kasih sayang Allah ini tak terbatas, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatus syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan golongan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penafsiran lain, Imam Al-Qurtubi menjelaskan
Kenapa di dalam bulan suci Ramadan tetap ada kemaksiatan atau kemungkaran? Ini ada dua kemungkinan. Karena yang pertama, mungkin orang yang melaksanakan puasa itu bisa melihat kemungkaran karena di dalam hatinya itu belum tumbuh niat yang murni, niat yang ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, karena menurut Imam Al-Qurtubi dibelenggu setan itu setan-setan atau segolongan jin atau setan yang membangkang. Tapi ada sekelompok jin yang taat kepada Allah. Itu menurut tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Lalu yang terakhir yaitu huruf nun, yang kelima yaitu nuruhu. Artinya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana di situ terpancar cahaya ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini termasuk lebih baik dari malam 1000 bulan. Maka oleh karena itu, mari tata hati kita, mari tata niat kita agar kita senantiasa mendapat keberkahan bulan suci Ramadan, dari ridhonya Allah, dari cintanya Allah, dari kasih sayangnya Allah, dan dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hambanya Allah yang beruntung, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.